Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Astina Ramadhani dengan NIM 86058734. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya sedang menempuh semester 2 di Universitas Terbuka Muara II. Di sini, alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tutorial online 1 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Jadi teman-teman, dalam video ini kita akan membahas secara ringkas tentang bagaimana ontologi, epistemologi, aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Jadi teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang 4 hal, yang dimana itu ada tentang ontologi, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu objek kajian ilmu, apa yang dikaji, serta hakikat realitasnya. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini kita akan membahas 3 hal juga, yang dimana itu ada bagaimana ilmu itu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Kemudian ada yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini kita akan menjelaskan tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Kemudian yang keempat ada keterkaitan ketiganya sebagai landasan utama filsafat ilmu. Nah teman-teman, dalam ontologi ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu objek kajian ilmu, apa yang dikaji, serta hakikat realitasnya. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam objek kajian ilmu. Objek kajian ilmu ini terbagi menjadi 2, yaitu ada objek material serta objek formal. Objek material ini adalah seluruh lapangan atau bahan yang digunakan untuk menjadi sasaran penyelidikan. Objek material ilmu meliputi seluruh fenomena yang ada seperti fisik, alam semesta, serta manusia. Kemudian ada objek formal. Objek formal ini adalah sudut pandang, pendekatan, atau perspektif yang khusus yang akan kita gunakan untuk meneliti objek material tersebut. Objek formal inilah yang menyatukan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Misalnya, sosiologi itu melihat manusia dari interaksi sosialnya, sedangkan biologi itu melihat manusia dari struktur tubuhnya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas dalam ontologi ini adalah apa sih yang dikaji oleh ontologi ini? Yang dikaji oleh ontologi ini ada 3, yaitu ilmu pengetahuan alam yang biasa kita singkat dengan IPA, kemudian ada ilmu pengetahuan sosial yang biasa kita singkat sebagai IPS, kemudian ada ilmu formal. Ilmu pengetahuan alam ini dia mempelajari benda-benda alam, fisika, kimia, biologi, dan fenomena fisik lainnya. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut dengan IPS. IPS ini mempelajari perilaku manusia, interaksi sosial, budaya, sejarah, serta ekonomi kita. Kemudian ada ilmu formal. Ilmu formal ini dia logika, matematika, dan ilmu komputer yang berbasis pada penalaran deduktif. Kemudian yang ketiga dari ontologi ini yang akan kita bahas adalah hakikat realitasnya. Hakikat realitas dalam ontologi ini adalah kajian tentang apa sesungguhnya yang ada atau eksistensi dari objek yang kita teliti tersebut. Biasanya, hakikat realitas ini berfokus kepada realitas empiris, objektivitas, asumsi dasar, serta bentuk. Realitas empiris ini adalah ilmu pengetahuan modern yang didominasi oleh pendekatan yang mempelajari hal-hal yang dapat dipahami, diukur, serta diuji. Kemudian ada objektivitas. Objektivitas ini adalah realitas yang dipandang secara objek. Dia tidak bergantung pada prasangka subjektif peneliti. Kemudian ada asumsi dasar. Asumsi dasar ini adalah ilmu berasumsi bahwa alam semesta itu teratur, dapat dipahami, dan fenomena memiliki sebab serta akibatnya. Kemudian ada bentuk. Bentuk ini adalah realitas ilmu mencakup hal-hal yang berwujud ataupun tidak berwujud yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian 2, yaitu kita akan bahas tentang epistemologi. Dalam epistemologi ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu bagaimana ilmu itu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Bagaimana ilmu itu diperoleh? Ilmu itu tidak datang begitu saja, melainkan dia diperoleh melalui kombinasi dari berbagai pendekatan.
yang dimana pendekatan itu ada empiris, yang itu pengalaman, serta rasionalisme, yaitu akal atau logika, intuisi, serta wahyu. Empirisme ini pengalaman. Pengalaman ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui hal-hal yang memang sudah nyata dia alami. Kemudian ada rasionalisme. Rasionalisme ini adalah pengetahuan yang bersumber dari pemikiran yang logis, rasio, dan deduksi manusia. Kemudian ada intuisi. Intuisi ini adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung atau memahami tanpa melalui proses penalaran yang sadar. Kemudian ada wahyu. Wahyu ini adalah pengetahuan yang diyakini berasal dari Tuhan. Kemudian ada yang kedua, yaitu metode apa yang digunakan. Metode yang digunakan ada 7, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, kajian literatur, penggunaan hipotesis, eksperimen atau pengujian, serta yang kelima analisis data, penarikan kesimpulan, serta laporan ilmiah. Yang pertama, ada identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi dan perumusan masalah ini dia memulainya dengan mengamati lingkungan dan mengajukan pertanyaan. Ketika adanya pertanyaan, timbullah kan pasti jawaban. Nah, dari jawaban tersebut dia bisa mengamati lebih dalam lagi. Kemudian ada yang kedua, yaitu kajian literatur, atau bisa kita sebut dengan teori dasar. Dia ini menyusun teori dasar yang relevan dengan masalah. Kemudian yang ketiga ada perumusan hipotesis. Dia ini membuat dengan sementara atau jawaban teoritis atas masalah. Kemudian ada eksperimen atau pengujian yang dimana dia melakukan penelitian atau eksperimen terukur untuk menguji hipotesis. Kemudian ada analisis data. Analisis data ini mengelola data hasil eksperimen tersebut menggunakan pendekatan yang kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada penarikan kesimpulan. Dia ini menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kemudian yang ketujuh ada laporan ilmiah. Dia ini membedakan hal berita untuk diperoleh komunitas ilmiah. Teori pragmatik ini adalah kebenaran diukur berdasarkan kegunaan praktis atau fungsionalis teori tersebut dalam memecahkan masalah kehidupan. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat nilai, etika, dan estetika, serta kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Pertama-tama kita akan membahas tentang nilai. Nilai ini adalah aksiologi, membahas tentang apa yang dianggap berharga, baik, benar, atau indah. Nilai ini meliputi moralitas, baik buruk, dan estetika atau keindahan yang dijadikan tolak ukur dalam penerapan ilmu. Kemudian yang kedua ada etika. Etika ini adalah bagian dari aksiologi yang membahas tingkah laku manusia dan norma. Dalam konteks ilmu, etika bertindak sebagai panduan bagi peneliti dalam menilai kebenaran data dan aplikasi ilmu agar tidak merugikan. Kemudian yang terakhir ada tujuan penggunaan ilmu. Tujuan utama aksiologi ini adalah memastikan ilmu pengetahuan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan, dan kemudahan bagi hidup manusia. Ilmu ini diharapkan tidak bebas nilai atau netral, melainkan terikat pada moralitas untuk mencegah dampak negatif. Aksiologi ini memastikan penggunaan ilmu tetap berada dalam koridor etika untuk meningkatkan martabat manusia, bukan justru menghancurkannya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas dalam video ini adalah apa sih keterkaitan dari ketiga landasan tersebut sebagai landasan utama filsafat ilmu? Nah, keterkaitan dari ketiga yang sudah kita jelaskan ini, mereka saling berkaitan secara erat, yang dimana membentuk satu kesatuan yang sistematis. Ontologi ini menentukan apa yang dikaji, hakikat keberadaannya, sedangkan epistemologi ini menetapkan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Serta aksiologi ini menjawab untuk apa ilmu itu digunakan, nilai, etika, serta manfaat. Nah, keterkaitan ketiga landasan ini ada 3, yaitu ontologi dan epistemologi dan aksiologi, serta ontologi dan aksiologi.
Yang pertama, ontologi dan epistemologi. Ontologi ini mendefinisikan objek kajian, sementara epistemologi menyediakan metode untuk menyelidiki objek tersebut. Sifat objek yang dikaji atau ontologi akan menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan atau epistemologi. Kemudian epistemologi dan aksiologi. Metode yang dipilih atau epistemologi ini akan mengaruhi hasil pengetahuan yang selanjutnya dinilai berdasarkan kegunaan dan etika atau aksiologi. Kemudian yang terakhir ada ontologi dan aksiologi. Hakikat dari sesuatu yang dikaji atau ontologi secara langsung akan menentukan nilai dan manfaat atau aksiologi dari objek tersebut bagi manusia. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan karena setiap cabang ilmu membutuhkan objek yang jelas atau ontologi, metode yang valid atau epistemologi, dan kegunaan yang etis atau aksiologi. Nah, teman-teman, selesai juga penyampaian materi dari saya. Saya selaku pembawa materi atau penyampai materi, apabila ada salah dalam menyampaikan materi ini, saya memohon maaf pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.